Pasca Denny Sumargo merasa kecewa terhadap Agus Salim, kini giliran Agus Salim yang mengaku kecewa terhadap Denny Sumargo serta Novi. Alasan dibalik kekecewaan tersebut terkait tawaran uang 300 juta rupiah dari Denny Sumargo terhadap Agus diikuti dengan sebuah syarat seperti mencabut laporan, mengganti kuasa hukum Farah Tabas dan merahasiakan transaksi tersebut dari kuasa hukum Agus. Namun, kini yang heboh di jagat maya adalah Agus menduga adanya upaya penggiringan opini publik bahwa Agus menolak pemberian uang dari Denny Sumargo. Kekecewaan Agus lebih kepada Novi karena Novi justru pertama kali membocorkan hal tersebut saat ia live di sosial media dengan Bunda Korla. Lantas seperti apa ungkapan kekecewaan Agus? Seperti apa pula tanggapan Agus dengan banyaknya parodi yang dibuat oleh netizen dengan kondisinya pada saat ini? Seperti apa semangat dari Farah Tabas, Alvin Lim dan juga rekan-rekannya terhadap Agus Salim yang kini sudah kehilangan penglihatannya dan masih terus dibully? Seperti apa rasa syukur Agus Salim terhadap bantuan dari Alvin Lim untuk pengobatannya yang nantinya di-cover oleh Alvin Lim? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru donasi 1,5 miliar rupiah antara Agus Salim versus Pratiwi Novianti hingga kini masih menjadi perbincangan publik. Di tengah kisru tersebut muncul isu bahwa Denny Sumargo diduga mencoba menyuap Agus dengan memberikannya uang 300 juta rupiah, tapi dengan beberapa persyaratan, yaitu Agus mencabut laporan polisi atas Denny Sumargo dan juga Novi. Yang kedua, meminta Agus untuk mengganti Farah Tabas sebagai kuasa hukumnya dan tidak memberitahukan Farah Tabas terkait transaksi tersebut. Terkait adanya upaya penggiringan opini bahwa Agus menolak uang 300 juta rupiah dari Denny Sumargo, Agus pun akhirnya angkat bicara. Kali ini Agus pun mengungkapkan kekecewaannya karena Novi sudah membocorkan hal tersebut ke publik melalui siaran live-nya bersama Bunda Korla di sosial media. Agus tidak menyangka ketika Denny Sumargo yang ia nilai baik tapi berbuat setega itu kepada dirinya. Dan itu kan belum lagi kita ada ini udah ada omongan kecewa juga sih sebenarnya gitu. Kenapa yang belum pantas diungkapin ke media udah diungkapin dulu sama ATT gitu. Belum sesuai dengan kenyataan itu kan menggiring publik lagi bicara sama Agus. Ya semoga hal-hal seperti ini jangan diumbar lagi ke media sosial gitu. Kenapa Gus kecewanya? Apa yang kecewa banget gitu, orang yang anggap baik tapi kenapa melakukan hal gitu ke orang yang sakit kayak Agus gitu. Kemarin aku dapat informasi dari Bang Denny Sumargo dan juga keluarga terkait dia udah ditawarin uang untuk pengobatan operasi, dikasih 200 juta. Dia bilang uangnya nggak cukup, dia mau ke Singapura. Dikasih 300 juta, dia masih nggak mau. Siapanya si Agusnya masih nggak mau? Padahal itu uang pribadi dari Bang Denny Sumargo, bukan dari uang donasi. Jadi dikasih duit sama Denny 300, itu udah mentok 300 juta, dia minta 300 juta, itu juga dia nggak mau? Dia nggak mau. Maunya berapa? 10 miliar? Kata dia, itu nggak cukup untuk biaya dia nanti dia pulang ke Aceh untuk pengobatan di Singapura. Dia mau ke Singapura, nggak mau kayak di Indonesia. Ih, sombongnya, sombong, sombong bener. Ada ya manusia sombong kena petaka ya, sombong bener. Ya Allah, sombongnya nggak mau ke, jadi dia nggak mau ke ini, nggak mau ke Malaysia, nggak mau ke Indonesia, maunya ke Singapura. Dia mau ke Singapura, Bunda. Mau apa dia? Dia mau berfoto di patung singa. Ya, saya ingin menjelaskan, saya dihubungi oleh
Agus, Elmi, dan Wawa bahwa mereka dihubungi oleh Denny Sumargo. Saya bilang, mana rekaman pembicaraannya gitu. Memang itu harusnya dirahasiakan, tapi anehnya justru dibocorkan oleh Novi dengan melakukan komunikasi video dengan Korle. Jadi apa yang disampaikan Denny Sumargo mengenai Agus, lu terima aja 200 juta atau tambah 100, 300 dan lain sebagainya, tapi jangan beritahu pengacara. Ini sifatnya rahasia. Dari awal aja mereka ini begini gayanya. Selalu menghubungi klien kita langsung, tidak boleh ada pengacara dan dirahasiakan. Tapi di luar itu Novi ngejek-ngejek gitu. Mereka mau terima guys 300 juta, mereka bilang nggak cukup gini. Itu jelas-jelas Novi itu menggiring. Novi, kamu itu kan ketua yayasan. Kamu ini sebenci apa sih sama Agus? Agus ini menderita dan dia sakit gitu. Jangan Denny Sumargo telepon kan kemarin. Kemudian menawarkan uang 200 sampai 300 juta. Yang penting cabut laporan ya. Tiba-tiba ini rahasia, nggak boleh disebar. Ternyata dia udah cerita ke Novi. Novi cerita sama internasional. Nah, kemudian sudah tahu ribut, menggiring opini, itu kan jahat gitu. Sebenci apa sih dia sama Agus gitu. Terkait undangan Menteri Sosial Republik Indonesia untuk Agus dan keluarga bertemu di Kementerian Sosial pada Rabu besok, Agus Salim mengaku siap hadir untuk memberikan klarifikasi di hadapan Menteri Sosial. Tak hanya itu, Agus mengaku tidak keberatan jika seandainya ia harus dipertemukan dengan Novi apabila hal itu dilakukan. Dalam prosesnya tentu saja kita belum komentar juga. Artinya Agus sendiri udah siap untuk memenuhi undangan tersebut? Ya pasti siap, namanya diundang kita pasti datang. Untuk apa sih kalau boleh tahu undangannya, tujuannya? Tujuannya? Ya, agenda dari undangan itu apa sih kemarin? Yang penting ya gak jauh-jauh lah dari yang udah diberitain. Ini kan infonya undangan klarifikasi. Apa sih yang Agus ingin klarifikasi nanti di ruang medsos? Itu nanti aja, tunggu aja di kabar baiknya gimana. Tapi Agus keberatan nggak misalkan dari Kementerian Sosial menduduk barengkan bertiga antara Densu dan Tenovi juga dan Agus mungkin? Nggak pernah keberatan dari dulu juga. Ngapain harus keberatan? Gimana menamakan menyatukan itu kan ngapain kita harus nggak mau. Sementara itu, terkait banyaknya netizen yang belakangan ini memparodikan kondisi dirinya, Agus pun menanggapinya dengan enteng. Agus mengaku tidak mempermasalahkan parodi netizen atas dirinya, asalkan aksi tersebut bisa membuat netizen tertawa bahagia. Biarin aja selagi mereka bahagia buat Agus begitu, nggak apa-apa sih. Kan banyak yang tertawa kan berarti mereka bahagia. Di sisi lain, Denny Sumargo yang selama ini ikut dalam usaha menggalang donasi untuk membantu pengobatan Agus, mengaku menyesal telah membantu Agus melalui penggalangan donasi yang ia lakukan melalui podcastnya hingga terkumpul 1 miliar rupiah lebih. Bahkan, Denny Sumargo juga menyesal lantaran menawarkan uang senilai 300 juta rupiah untuk Agus setelah dituding melakukan suap terhadap Agus dan hendak dipolisikan lagi oleh Farhad Abbas. Ya, ancaman laporan polisi terhadap Denny Sumargo terjadi karena Farhad mencium di balik tawaran uang 300 juta rupiah untuk Agus tersebut adanya sebuah syarat, yaitu mengganti pengacara hingga mencabut laporan polisi atas Novi dan Denny Sumargo. Kalau dilihat dari sisi negatifnya, kita pasti akan menyesal. Tapi saya selalu melihat dari sisi positif bahwa memang niat awal saya, Novi, dan mungkin orang-orang lain yang ingin membantu itu memang mau membantu. Novi itu kasihan, dia bawa Agus ini, dia tuh sebenarnya pengen Agus itu dapat keadilan, makanya dia bawa ke podcast saya. Nah di podcast saya inisiasi karena saya kasihan kalau ada yang pengen kasih donasi. Nah itu sebenarnya bukan dari Novi. Novi tuh nggak pernah ngomong, bang tolong cariin donasi, nggak pernah loh. Soalnya waktu itu gue bilang nggak usah
nggak usah kasih tahu Bang Farhad. Soalnya kalau ada dikasih tahu Bang Farhad ribet lagi. Bener kan, ribet lagi kan? Harap aja. Gue udah capek berharap sama mereka semua. Terserah lu lah. Lu atur hidup lu aja udah. Dia kan takut gak sama gue, malah dia takut. Tinju dulu yuk, tinju kita di Fox. Masih menggiring opini. Nama baik Agus gitu. Nama baik Agus masih kalian rusak. Ya, termasuk Denny yang menelpon mau ngasih uang dan segala. Jujur aja, kalian tuh mau nyogok Agus supaya mungkin ganti pengacara, mungkin mencabut laporan, dan itu merupakan pidana juga, kejahatan. Ya, rekamannya ada, nggak bisa membantah lagi. Ya. Sebenarnya ini yang salah, cara-cara ini cara-cara curang gitu. Kamu kan Den masih ada masalah hukum dengan saya, jangan bikin masalah hukum baru lagi gitu. Saya akan persoalkan ini, saya akan laporkan dia lagi. Ya. Bujuk rayu 300 juta itu merupakan suap. Nggak ada bedanya, karena kita proses hukum. Kalau ada orang membayar uang dengan itu, kita anggap itu suap. Kita akan laporkan penyuapan. Itu adalah upaya penyuapan, ya, nyogok, ya. Mau gue laporin nih, ada buktinya, rekaman suaranya, ya, oke. Bukan yang menolaknya karena tidak boleh diberitahu pengacara Farhad Abbas, harus cabut laporan, gitu. Jadi bukan menolak. Nah, sekarang ketahuan nama saya. Harusnya minta maaf ya Bang Farhad, sorry kita ini enggak kan? Malah Agus menolak, jadi kesannya Agus ini sombong menolak 300 juta. Ya, udah Den, untuk perkara ini kita akan laporkan Denny. Bujuk rayu apa kayak kita cari pasal yang bisa bikin lapor. Kita laporin lu. Kan lu doyan dilaporin nih, pengacara lu laporin. Kita laporin diam-diam juga ya. Kalau yang 300 juta itu, ini jangan bilang-bilang Farhad ya. Uangnya Agus kan 1,3 miliar di dia. Dari uang itu, katanya uang itu mau dikasih ke Dinsos. Dibuatlah pura-pura seolah-olah si Denny mau nyumbang pribadi, tapi lu harus cabut laporan. Kalau enggak, dia nggak mau lagi atas nama Tuhan mengurusnya. Terus beda dong. Beda. Karena pertama Denny nggak sopan, udah tahu lawyernya dia mau nyuruh kita. Ini Denny ini pikir ini orang bungul-bungul, bodok-bodok. Padahal tidak, bahkan direkam omongan Denny itu. Denny bilang jangan direkam ya. Malah dia yang pergi sampaikan ke Nopi wawancara dengan si bawel dari Belanda. Nah, sama orang yang kita anggap nggak normal, ngomong ngoceh. Bola ini, jadi Nopi menggiring. Ya astagfirullahaladzim, Nopi kau jahat sekali, kau menggiring orang seperti itu. Padahal dari data rekamannya, apa yang disampaikan Nopi itu dengan Denny itu berbeda. Justru Denny, masa uang orang 1,3 mau cuma ditawar 300 uang pribadi? Boleh juga sih. 1,3 dibalikin dari Denny bisa 300, tidak akan nolak kita. Tapi kan lain ceritanya, harus mencabut laporan. Terus habis nyambut laporan, Agus terima uang, selesai semua. Terus gue diejek-ejek sebagai pengacara blow on, kehilangan klien. Gara-gara klien tanpa koordinasi dengan kita, ya tidak seperti itu. Agus tahulah serius apa saya membela dia. Agus Salim mengaku merasa kecewa terhadap Denny Sumargo dan juga Novi yang sudah mengumbar percakapan pribadi mereka ke ruang publik. Lantas, seperti apa Alvin Lim dan juga Farhad Abbas ketika meneriakan yel-yel semua sayang Agus usai Agus menjalani pengobatan secara gratis kemarin? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Aura kegembiraan terpancar begitu membuncah usai Agus Salim menjalani pengobatan secara gratis di salah satu rumah sakit di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Hal itu pun terlihat ketika Farhad Abbas bersama dengan Alvin Lim dan juga rekan mereka lainnya meneriakan kalimat "Semua sayang Agus" hingga yel-yel "Agus menang, Agus senang". Ya, kini Agus tidak lagi galau karena semua biaya pengobatan matanya baik di Jakarta maupun saat nanti berobat ke luar negeri ditanggung oleh Alvin Lim. Semangat.
Oke, semangat. Tim bela Agus. Terima kasih sama Christian Center. Selamat Bang Farhat. Jangan kenceng ya Gus, ngomongnya Gus. Bang Farhat sampingnya Bang Agus. Kita sekarang berada di Christian Center baru, cabang PIK ya, dengan ownernya Bang Alvin Lim. Alvin Lim. Ya, Bang Alvin Lim ini adalah orang yang membantu dan menyelamatkan Agus dan berjuang sama-sama. Masalah uang ya aman, masalah pengobatan gratis, ke Singapura aman ya Gus. Bilang terima kasih sama Bang Alvin dulu. Ya, terima kasih banyak buat Keras. Alvin. Udah bantuin Agus nggak bisa balas apa. Semoga Allah yang balas kebaikan Pak Alvin. Amin. Si kendor bos. Semangat banyak sama Gus. Jangan takut ya. Jangan takut sama Denny, jangan takut sama Novi, jangan takut sama Pablo, jangan takut sama yang lain-lain ya. Pokoknya kembalikan uang Agus. Bukan Novi. Ini nggak sih Bang, ganti yel-yelnya aku jangan aku sedih lagi tapi sayang aku. Oke, ulang. Lagi Agus senang. Agus senang. Oke, mantap. Agus happy. Agus senang. Oke, sarangnya Indonesia. Agus senang. Agus senang. Agus senang. Sementara itu, Alvin Lim mengaku tidak gentar melawan siapapun ketika dirinya sudah bertekad memutuskan untuk memberi bantuan hukum terhadap Agus Salim. Bahkan, Alvin Lim siap dihujat netizen ketika ia memutuskan untuk membela Agus Salim. Pada kesempatan ini, Agus didaulat melakukan gunting pita bersama dengan Alvin Lim saat pembukaan kantor hukum cabang baru Alvin Lim yang mana selalu siap untuk memberikan bantuan hukum kepada kaum lemah. Quotient Indonesia atau LQ Indonesia Law Firm tidak pernah takut melawan siapapun. Walaupun mayoritas netizen melawan, tapi kebenaran tetap kebenaran. Ya, jadi mayoritas tidak bisa merubah hukum, tapi hukum adalah panglima yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Walaupun banyak gangguan dan banyak juga ancaman intimidasi terhadap Agus ketika saya membantu, tapi tidak sedikit pun Alvin Lim akan takut dan gentar. Alvin Lim tidak mencari pansos, saya tidak mencari uang di sini, saya tidak mencari dukungan dari masyarakat. Kalian tidak mau mendukung saya nggak masalah. Alvin tetap akan berjuang bersama LQ Indonesia Law Firm dan rekan-rekan. Bener nggak rekan-rekan? Sangat. Tujuan kita menegakkan hukum dan keadilan. Kita bukan membuat senang masyarakat di sini ya. Masyarakat harus patuh hukum, bukan hukum mematuhi masyarakat. Gus mau ngomong apa Gus? Potong kita. Ya, bagus ya. Ya. Berdoa dulu Gus, berdoa. Harapan dulu Gus, sebelum doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Semoga sukses, semakin jaya, lancar, Alvin biar cepet ini ya, sehat juga ya. Amin. Keadilan. Keadilan Agus. Agus. Indonesia. Agus. Simbol bahwa ini adalah center untuk masyarakat pencari keadilan, boleh datang ke Quotient Center. Heboh, Alvin Lim dan Farah Tabas yang meneriakan yel-yel semua sayang Agus. Lantas, seperti apa rasa syukur dan terima kasih Agus kepada Alvin yang telah membantu biaya pengobatan dirinya? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Kemarin, usai menjalani pengobatan di salah satu rumah sakit di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Agus pun menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Alvin Lim yang sudah membantu biaya pengobatannya. Bahkan, semua biaya pengobatan Agus nanti ke Singapura juga akan di-cover oleh Alvin Lim. Namun, pada kesempatan tersebut, Alvin Lim mengaku hanya sebagai mediator antara Agus dan pemilik donasi sebenarnya. Lantas, seperti apa jawaban pihak Agus ketika ditanya terkait pihaknya yang masih berharap uang donasi 1,3 miliar rupiah yang kini masih berada di Yayasan Kemanusiaan milik Novi? Alhamdulillah senang banget. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih Pak Alvin. Semoga Allah yang balas kebaikan Pak Alvin. Itu berarti biaya hari ini ditanggung? Iya, 100%. Bukan sama saya sebenarnya. Jadi terima kasih kepada Pak Asuh Aguan sama Pak Alianafi ya. Mereka sebagai pemilik dua dan kepala naga kita ketahuin mereka mau bantu full. Jadi saya menyebatani saja gitu. Nanti kalau dibutuhkan hal-hal lain, kalau perlu saya bisa hubungin konglomerat lainnya untuk bantu Agus bisa. Tapi kita berdasarkan prioritas saja dulu. Kita semangat, Agus nggak sendirian Gus, senang Gus. Ekonomi keuangan nggak ada masalah kok, ya kan? Makin banyak membantu. Yang benar kok. Walaupun Denny Sumargo ataupun si Novi ngejelek-jelekin Agus, nggak ada, makin banyak yang bantu. Benar. Gua ke rumahnya, foto dindingnya langsung berubah catnya hari ini. Foto kasurnya ada yang ngirim kasur, lebih besar diganti lagi, nggak ada masalah kok. Banyak yang sayang sama Agus. Gitu. Satu hal yang patut digaris bawahi nih ya, manusia itu nggak ada yang sempurna, nggak ada yang nggak berdosa. Ya, jangan hanya karena melihat kesalahan sedikit Agus, terus kita harus benci Agus dan semua orang nyerang Agus. Jangan seperti itu. Bayangin kalau kalian salah satu hal terus diserang rame-rame sama netizen, bagaimana kalian di situ? Ya, jadi yang namanya kita mau bantuin orang, walaupun orang itu berdosa, walaupun orang itu salah, ya kan? Ya kita bantu ikhlas aja untuk kepentingannya mereka gitu loh. Jadi jangan berpikir, oh kok bayar utang nih, kok buat bayar ini, buat bayar itu. Namanya kita ngasih uang misalnya ke masjid atau ke gereja kan, kita ngasih buat Tuhan. Dia bilang, loh kok dibuat makan sama pendetanya, gue mau minta duit gue balik, mana bisa. Betul. Pokoknya siapa yang minta uang, minta balik lagi, donatur itu namanya maling juga, pencuri menurut saya. Jangan maling teriak maling ya, oke? Bukannya sombong ya. Saya kalau telepon salah satu 9 naga aja, saya minta 1 miliar untuk donasin ke orang, dia pasti kasih. Untuk mencari donasi itu mudah, tapi bukan itu masalahnya, ya kan? Masalahnya di sini adalah bagaimana kita membantu Agus masalah yang ada untuk supaya hilang. Itu loh, bukan masalah donasi. Donasi mah menurut saya itu hal sepele. Bukan pengen berharap, ini bicara tentang yuridis, ya. Ini orang dibodoh-bodohin, dibully-buliin, dimain-mainin, dikerjain. Jadi dulu dibujuk-bujuk bahwa ayolah uang simpan di sini, kalau enggak gua viralin, kalau enggak gua laporin ke Dinsos. Akhirnya dia merasa terpaksa. Nah, muncullah 2 LP terhadap Novi maupun terhadap Gary. Nah, kemudian memang butuh uang untuk pengobatan. Kenapa ada Krisna? Kenapa ada Bang Alvin? Ya karena mau pakai uang mana? Ya kan? Mau pakai uang mana gitu. Karena mereka membuat opini seolah-olah uangnya ada untuk membuat bahkan 2 kali konser perdamaian. Uangnya akan diserahkan ke tidak jadi kayak main-main kayak gini orang udah nggak jadi makan itu yang terjadi Bang Alvin. Nah, tapi kalian harus berpikir positif. Bukan berarti mengikhlaskan, karena ini mereka udah ngelaporin Agus polisi, sudah gugat perdata. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.